Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan kepada Sultan Rumah Takun yang tidak perlu sekutu, yang saya hormati pula teman-teman materi. Sebelum kita mulai pembahasannya, lebih dahulu saya akan menguraikan kasusnya. Di sini ada seorang jaksa di Kejaksaan Agung yang bernama Farizal. Ia dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan penerimaan suap untuk mengurus perkara Direktur Utama Siti Semesta Berjaya Spadiari Susanto yang diadili di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak terkait dengan pelanggaran etik ini. Mereka yang diperiksa antara lain Asisten Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Asisten Pidana Khusus, Asisten Pidana Umum di Kejati Sumbawa Barat, rekan sesama jaksa dan dalam tim Farizal dan juga Farizal sendiri. Dari pemeriksaan itu ditemukan keterangan yang diambil dari pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan pengakuan dari Farizal juga, yang itu hasilnya menyerupai dengan apa yang dituduhkan KPK kepadanya. Pernah ikut sidang Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung Muhammad Rum mengatakan ada indikasi sejumlah penyimpangan perilaku di Farizal. Pertama, yaitu Farizal tidak pernah sekalipun mengikuti sidang perkara di mana Sutanto menjadi terdakwa, padahal ia merupakan jaksa penuntut umum dalam kasus terkait distribusi gula yang diimpor tanpa standar pasar nasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang akan membahas satu demi satu materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahya Rosadi, kelas 5D HKI Hukum Keluarga Islam. Saya ingin menyampaikan hasil kerja kami berjudul pengakuan hukum pelanggaran kode etik jaksa. Yang bagian A, pengertian kode etik jaksa. Pengertian kode etik jaksa sebagai pelaksanaan dari lembaga pembinaan dan etika profesi sebagai jaksa berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 74/JA7/1978 tanggal 17 Juli 1978 disahkan Panji Adiaksa. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain, mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Sebagai pedoman kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum adalah 4 jika setelah turut waktu tersebut kejaksaan kembali merenungkan kepada keberadaan institusinya, sehingga dari perenungan ini diharapkan dapat muncul kejaksa yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengalami jati diri dalam memenuhi panggilan tugas sebagai wakil negara sekaligus wakil masyarakat dalam bidang penegak hukum. Kewajiban jaksa kepada negara pasal 3 sampai pasal 4.
Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Melaporkan dengan segera. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang analisis. Jadi dalam profesi hukum, penyalahgunaan profesi hukum itu dapat terjadi karena persaingan yang melanda individu profesional hukum atau karena tidak adanya disiplin diri. Dan dalam profesi hukum itu sering terjadi pertentangan antara dua kepentingan yang berseberangan, yaitu cita-cita etika yang tinggi dan di satu sisi, sedangkan praktek hukum berada pada posisi yang jauh dengan cita-cita tersebut. Dan agar keahlian yang dimiliki oleh seorang jaksa tidak menjadi tumpul, maka harus mempunyai kemampuan yang sudah dimilikinya, selalu diasah dan melalui proses pembelajaran secara luas, dan di mana seorang jaksa dapat belajar melalui pendidikan formal maupun informal. Maka keahlian yang dimiliki olehnya melalui pembelajaran tersebut harus bersifat rasional juga. Dan untuk dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat 5 norma kode etik profesi jaksa, yaitu yang pertama, bersedia untuk menerima kebenaran dari siapapun, dan yang kedua, mengamalkan dan melaksanakan Pancasila, dan yang ketiga, bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, dan yang keempat, berbudi luhur serta bertawakal mulia, dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan kelompok kami, yaitu di bagian C, yaitu sanksi yang pantas diberikan. Faisal telah terbukti melakukan tindak penyuapan dan dapat dikenai sanksi administratif. Apabila kita melihat peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per-14 A JA 11 2012 pasal 13 ayat 1 yang berisi pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Dan sanksi administratif yang tepat untuk dijatuhkan kepada Faisal adalah pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Lalu bagaimana jika setelah dikenai sanksi administratif jaksa melakukan suatu pelanggaran kode etik yang sama? Jawabannya bisa kita lihat di dalam pasal 27 ayat 2, intinya melakukan bahwa apabila seorang jaksa yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran kode etik kemudian melakukan pelanggaran kode etik yang sama, maka dapat dijatuhi sanksi administratif yang lebih berat. Bagian ke D, yaitu pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan profesi hukum. Dengan semakin maraknya kasus pelanggaran kode etik kejaksaan, Komisi Kejaksaan harus berani menindak tegas para jaksa yang terbukti melanggar kode etik jaksa. Sebenarnya pencegahan pelanggaran kode etik jaksa ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif yaitu dengan cara memberikan pendidikan karakter kepada seluruh warga kejaksaan mengenai pentingnya kode etik jaksa dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya dibekali pertanggungjawaban secara ilmiah,
tetapi juga pertanggungjawaban secara lahiriah. Karena seorang penegak hukum haruslah mempunyai dua aspek penting tersebut. Hal itu perlu